warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa Azka Channel dimanapun Anda berada, pagi hari ini Azka Channel berada di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di halaman Masjid Miftahul Huda, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan sholat Id 1444 Hijriah. Tentu kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan sholat Id ini berjalan dengan lancar dan seluruh pemirsa akan bisa mengikuti rangkaian pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan di halaman masjid ini. Pemirsa Azka Channel, mari kita ikuti rangkaian pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan dan diliput oleh Azka Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'id li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi sahrus siyam lil muhlisin wa ja'ala fi ta'atihi izzat dunya wal akhirati lit ta'i'in wa fi ma'siyatihi dhullat daraini lil 'asin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadatan tutahhirul quluba minal ghassil la'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, fa innaha si'arul muttaqin wa wasiyatullahi linnasi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, sehingga kita dapat melakukan sholat Idul Fitri
yang merupakan salah satu rangkaian ibadah bulan Ramadan sekarang ini. Pada hari ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia serempak mengagungkan nama Allah seraya mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang disertai suasana kegembiraan dan penuh kemenangan. Namun, kegembiraan itu disertai pula oleh rasa haru karena kita harus berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jika kita lihat kembali pada zaman sahabat Nabi, ternyata mereka pun selalu merasa terharu dan bersedih bila harus berpisah dengan tamu agung bulan Ramadan ini. Sekarang hanya satu harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita diberi kesempatan, kita diberi panjang umur untuk dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan yang agung tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan sekaligus bulan pendidikan dan pembinaan ketakwaan. Bulan Ramadan merupakan sarana untuk meningkatkan derajat ketakwaan serta kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena tanpa didasari ketakwaan yang tinggi, maka peningkatan ibadah kita tidak akan berhasil. Kita menyadari ketakwaan adalah suatu nilai yang dinamis, yang perlu secara terus-menerus dibina oleh setiap individu. Karena pada suatu saat nilai keimanan kita dapat juga menurun maupun meningkat. Sidang Id yang berbahagia, ketangguhan nilai ketakwaan sangat diperlukan karena kita senantiasa dihadapkan kepada tata nilai sosial budaya yang sedang bergeser dari tata nilai agama. Tanpa ketakwaan yang tangguh, perubahan nilai sosial budaya dapat menjadi hambatan, gangguan, bahkan mungkin saja dapat menjadi ancaman terhadap pembinaan kehidupan kita untuk menuju mardhatillah. Sidang Id yang berbahagia, Maha Suci Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan ketakwaan bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari bahwa kata-kata mudah-mudahan kalian itu menunjukkan bahwa
tidak semua akan berhasil dalam perjuangan meningkatkan ketakwaan dalam bulan Ramadan. Sebab semuanya akan terpulang kepada niat dan keikhlasan pribadi masing-masing dalam menjalankan ibadah saum tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita kaji lebih jauh makna ibadah dan takwa yang telah kita jalani dalam bulan Ramadan. Telah disampaikan bahwa ibadah dan takwa tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Ibadah akan kehilangan maknanya jika tidak didasarkan atas nilai-nilai ketakwaan. Begitu pula, takwa akan kehilangan maknanya jika tidak diimplementasikan dalam wujud ibadah. Kita yakin bahwa takwa merupakan kekuatan iman yang penuh rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan yang kokoh bagi pelaksanaan amal ibadah kita. Karena itu, maka amal ibadah kita sepenuhnya dilakukan dalam rangka mencari mardhatillah. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari bahwa kita masih sering mempersempit arti ibadah dengan menempatkan ibadah yang bersifat ritual dan personal, seakan-akan tidak mempunyai kaitan dengan dimensi sosial dan kultural. Seringkali kita terbuai untuk mencari kepuasan pribadi dalam ibadah langsung tanpa memberi makna kepada kehidupan di lingkungan kita. Sebaliknya, seringkali pula kita melakukan amal ibadah yang kehilangan nilai ritualnya karena hanya terpanggil oleh aspek-aspek sosial belaka. Akibatnya, amal ibadah kita terlepas dari nilai-nilai ketakwaan dan tanpa didasari keikhlasan. Ibadah haruslah dilakukan atas dasar keikhlasan untuk mencapai mardhatillah. Sesungguhnya, ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan terpulang kepada pelakunya, terkecuali ibadah saum. Ibadah saum adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diucapkan dalam hadis qudsi dari Abi Hurairah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi. Allah berfirman, semua amal Bani Adam kembali kepada mereka sendiri. Maka sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang berhak membalasnya. Al-Hadis. Sidang Id yang berbahagia, kita menyadari semua ibadah di luar saum banyak kaitannya dengan kepentingan manusia sendiri. Kita sadari dalam ibadah sholat misalnya, penuh dengan permohonan-permohonan untuk kepentingan kehidupan kita. Permohonan petunjuk ke jalan yang lurus, permohonan memperoleh rezeki, memperoleh kesehatan, dan seterusnya. Begitu juga ibadah zakat menyangkut pula kepentingan umat manusia sendiri. Namun, ibadah saum betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dilandasi rasa ikhlas semata,
tidak menyangkut masalah kepentingan manusia. Sidang Id yang berbahagia, kita mengharapkan perpisahan dengan bulan Ramadan ini akan meninggalkan kesan serta memberikan bekas yang mendalam. Maka dari itu, kita renungkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta keikhlasan yang telah kita alami selama itu dalam kehidupan kita selanjutnya. Dengan kata lain, bagaimana derajat ketakwaan yang telah kita capai selama bulan Ramadan kita abdikan untuk pelaksanaan, realisasi, dan partisipasi kita sebagai wujud amaliyah bukti yang menunjukkan kita melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peningkatan ketakwaan yang kita peroleh melalui ibadah Ramadan yang disertai latihan keikhlasan ini hendaknya juga terwujud dalam tingkah laku sehari-hari yang menampilkan perilaku yang islami. Nilai-nilai yang bersifat vertikal yang kita petik selama menjalankan amal ibadah dalam bulan Ramadan hendaknya menjadi dasar bagi segenap perbuatan kita selanjutnya, sehingga semua amal ibadah kita merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Id yang berbahagia, mari kita simak salah satu firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu palingkan muka dari orang-orang, dan janganlah berjalan dengan angkuh di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Sidang Id yang berbahagia, ayat ini merupakan pedoman yang kokoh bagi kita dalam menjalankan kehidupan sosial kita. Secara tegas, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab sosial. Kita diperintahkan untuk peka dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan umat manusia. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Kita dilarang sombong dan membanggakan diri sendiri, karena hal yang demikian tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Id yang berbahagia, kiranya ayat tersebut secara jelas menunjukkan kepada kita akan keharusan terjadinya ibadah ritual dan ibadah muamalah kemasyarakatan. Keduanya harusnya berhubungan timbal balik, saling mengisi dan saling memberi makna. Ibadah ritual mempengaruhi kehidupan dan hubungan sosial kita, dan sebaliknya ibadah muamalah kemasyarakatan kita berdampak positif
terhadap keikhlasan pelaksanaan ritual kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut ini lebih jauh menggarisbawahi tentang tanggung jawab sosial umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Id yang berbahagia, kata mencintai di sini amat dalam artinya, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, kerjasama yang serasi dan harmonis, dan memperlakukan orang lain yang seiman seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab sosial seorang muslim antara lain berpartisipasi aktif, ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah sosial, tidak angkuh dan sombong, tetapi selalu mencintai sesama manusia. Sidang Id yang berbahagia, dilihat dari segi tanggung jawab sosial, maka proses pendidikan dan pembinaan diri yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah hendaklah tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga harus dirasakan oleh lingkungan sosialnya. Setiap diri haruslah bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana nilai-nilai ketakwaan yang telah kita bina selama bulan Ramadan mampu meningkatkan tanggung jawab sosial kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, setelah kita melakukan ibadah saum, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah zakat fitrah. Ini jelas-jelas kita diingatkan agar mampu menjalinkan serta menyelaraskan antara ibadah langsung kepada Allah dengan ibadah muamalah kemasyarakatan. Ibadah zakat fitrah mempunyai berbagai macam makna dan hikmah. Pertama, menumbuhkan nilai-nilai dan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin merupakan kepekaan dan tanggung jawab sosial yang mewujudkan kesalehan sosial. Nilai-nilai luhur itu hendaknya tumbuh bukan karena atas dasar belas kasihan yang bersifat sementara, melainkan haruslah didasarkan kepada mencari keridhaan Allah semata. Sebab dasar belas kasihan tidak akan mampu memecahkan masalah sosial kefakiran dan kemiskinan yang dihadapi oleh para mustahik. Bahkan mungkin hal itu hanya akan memperkuat struktur kefakiran dan kemiskinan sehingga memupuk sifat ketergantungan. Kita harus menghilangkan kesan bahwa Islam mentolerir adanya kemiskinan. Sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap usaha perbaikan kehidupan sosial ekonomi umat
dan mengurangi kemiskinan secara konsepsional. Sidang Id yang berbahagia, hikmah yang kedua dari ibadah zakat fitrah ini adalah menumbuhkan rasa harga diri pada setiap diri muslim. Sebab seorang muslim yang serba kekurangan pun diharapkan mampu sekali-kali menjadi seorang pemberi dengan melaksanakan pula zakat fitrah, walaupun mungkin saja yang dizakatkan itu pemberian dari orang lain. Mudah-mudahan rasa harga diri muncul mengingat ajaran Islam menyatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ajaran Islam mengharuskan kita untuk dapat lebih memberi makna terhadap ibadah zakat kita. Zakat fitrah hendaknya tidak hanya sekedar memberi makanan dalam jumlah tertentu, melainkan haruslah mampu membangkitkan kesetiakawanan sosial, kesalehan sosial yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan struktural. Jika kita mampu melakukan hal yang seperti itu, maka ia akan menjadi sumbangan yang besar terhadap transformasi sosial dan budaya dalam memperbaiki kehidupan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kita tidak hanya terbatas kepada kemiskinan harta benda. Kemiskinan yang kita hadapi mengandung arti yang lebih luas, yang meliputi kemiskinan penalaran, kemiskinan pendidikan, dan kemiskinan akidah. Ini semua merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam. Usaha pemecahannya terhadap masalah tersebut menuntut adanya keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak, para ulama, umaro, dan cendekiawan muslim, bahkan seluruh lapisan masyarakat harus mencari alternatif pemecahannya dengan lebih memfungsikan secara tepat lembaga zakat menurut ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah ibadah zakat fitrah tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kilogram beras kepada kaum fakir miskin, tetapi ia merupakan sarana kekuatan moral yang amat besar untuk membangun masyarakat sejahtera yang penuh rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Id yang berbahagia, untuk semua itu perbuatan, niat, dan harapan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan dalam upaya meningkatkan ketakwaan kita kembalikan kepada Allah semata. Mudah-mudahan segala amal dan perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membentuk ketakwaan kita yang lebih tinggi dan berdampak positif kepada lingkungan masyarakat kita. Marilah kita tunjukkan pada dunia bahwa akidah Islam bukanlah kepercayaan yang bersifat individual semata. Kepribadian Islam tidaklah bersifat eksklusif. Marilah kita tunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang seimbang,
Ia memperhatikan kehidupan individu dan masyarakat secara serasi. Akidah Islam menjadikan konsep ibadah sebagai pengabdian keikhlasan yang berwawasan ketauhidan dan berusaha meninggalkan sifat-sifat ujub, riya, takabur, dan ingin dipuji. Karena sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita saling memaafkan bila terdapat kesalahan dan kealpaan di antara kita. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma akmil lana dinana wa atmim alaina ni'mataka waj'alna ibadan syakura wa ibadan karima. Allahumma hasin ahlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anis sarri ba'idna waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SK Channel, selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Huda, Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangkaian pelaksanaan sholat Id 1443 Hijriah. Tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat berpisah, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur pada sholat Id berikutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.